Kitabur Riqaq ya, tentang kelembutan hati bab 18. Masih bab 18 ya, babul qasdi wal mudawamati alal amal. Bab benar dan tepat serta konsisten dalam beramal. Yang sebelumnya sampai hadis nomor 3 ya. Sampai hadis nomor 3. Sekarang yang keempat sama ternyata dengan yang nomor 3-nya, kita baca yang keempat sekarang nih. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu wa lamu alla yudkhila ahadakum amaluhul jannah wa anna ahabal a'mali adwamuha ilallahi wa in qalla. Ada beberapa bagian ya yang sama dengan yang nomor 3, yaitu kita terjemah dulu ya. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu. Saddidu itu yaitu benar dan tepatnya. Sadid itu merenah, pas, merenah gitu ya. Saddidu, nah kita artikan demikian saja nih ya. Jadi beramalah dengan benar dan tepat. Dan amal yang demikian itu adalah amal yang sesuai dengan ajaran Islamnya itu sendiri ya, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, amal yang benar dan tepat itu adalah amal yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wa qaribu, nah adalah bahasa kitanya tidak berlebihnya, tidak kurang. Bahasa Sundanya masih negara tengah. Ya, tidak lebih, tidak kurang ya. Kalau lebih artinya dengan dasar yang sebelumnya saddidu itu sudah beramal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa qaribu, jangan berlebihan, juga jangan kurang. Israf gitu ya, kalau berlebihannya dikenal dengan sebutan israf. Dalam segala hal itu tidak boleh, dilarang. Misalnya nih ya tentang israf ini yang sering, wah banyak yang tidak tahu mungkin ya. Israf ketika wudu. Israfnya itu dalam hal menggunakan air. Kalau Rasulullah SAW itu pernah wudu dengan air hanya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih atau 1 liter lebih sedikit lah. Ya, Rasulullah SAW itu pernah wudunya hanya air yang digunakannya itu hanya 1 liter lebih sedikit. Nah, kemudian tentang israfnya berlebihan dalam menggunakan air itu pun ya Rasulullah SAW menyabdakan yang maknanya kurang lebih janganlah berlebihan dalam menggunakan air ketika wudu meskipun kamu sedang wudu di tengah telaga. Kalau ya sebuah telaga airnya sangat banyak, disebutnya mau bahasa Sunda mau kuku cuprakan mau kurang cai moal. Ya, tapi kan ketika sedang wudu itu beda lagi masalahnya. Benar air itu sangat banyak, tapi yang terpakai wudunya ini harus tetap diperhatikan. Ya bisa jadi ini kalau menjadi menjadi perhatian juga gitu ya, menjadi perhatian dunia bahkan tentang air. Bahkan ada kan hari air sedunia.
digembar-gemborkan kan supaya tidak menghambur-hamburkan, tidak membuang-buang air. Ya, Nabi mesti baheula. Rasulullah sudah menyabdakan demikian, bahkan untuk wudu yang notabene ibadah, apalagi kalau yang bukan gitu, apalagi kalau yang bukan ibadah. Rasulullah SAW sudah menyabdakan dari dulu. Setan yang suka mengganggu, khusus nih setan yang suka mengganggu, itunya mengganggu di sini artinya supaya manusia jadi celaka. Kalau setannya pasti Rasulullah SAW menyebutkan setan yang suka membisikkan, mempengaruhi manusia agar berlebihan, berhamburan, itunya israf dalam menggunakan air ketika wudhu, itu namanya walhan. Ada setan, setan yang boga ngaran si eta teh si walhan. Dia khusus menggoda mencelakakan yang wudu nih, yaitu supaya israfnya berlebihan dalam menggunakan air. Nah ini di hadis ini ya, waqaribu artinya yaitu jangan berlebihan, juga jangan kurang. Kalau kurang berarti sebetulnya potensi itu masih bisa lebih dari itu. Nah hanya kemauannya saja yang nggak ada, jadilah kurang dalam beramal. Ya kurang kemauan gitunya dalam beramalnya, ya amalnya jadi kurang. Nah waqaribu itu adalah beradalah di tengah-tengah, karena berlebihan itu juga salah, ya kurang juga salah. Nah kemudian lanjutannya ini sama dengan yang sebelumnya, tapi ini nih yang ingin saya bahas lagi nih pada kesempatan sekarang yang ini nih. Wa'lamu, ketahuilah. Ini digugah gitunya oleh Rasulullah SAW itu dibuka dulu, digugah dulu, dibuka dulu pikirannya. Ketahuilah, alla yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Sesungguhnya, susunan bahasa Arabnya seperti ini ya. Sesungguhnya tidak akan pernah amal seseorang itu memasukkannya ke dalam surga. Alla yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Ya ketahuilah, berarti ini kan ketahuilah, camkanlah. Nah ini yang perlu penjelasannya, kemarin sudahnya, tapi ini saya ingin menjelaskan lagi nih tentang makna dari kalimat tersebut. Ya camkanlah, ketahuilah, sesungguhnya tidak akan pernah amal seseorang itu memasukkannya ke dalam surga. Kalau yang di sebelumnya ya Rasulullah SAW bahasanya lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu. Ya tidak akan pernah juga samanya tidak akan pernah menyelamatkan seseorang. Nah bahasanya menyelamatkannya kalau di hadis yang sebelumnya, tidak akan pernah amal seseorang itu menyelamatkannya. Kalau di sini redaksinya lan yudkhilal ahadakum, tidak akan pernah memasukkan seseorang amaluhu, amalnya, al jannata, ke dalam surga. Dua berarti poinnya. Satu ya di hadis ini nih ya, nomor 4 ini. Satu yaitu saddidu wa qoribu. Di dalam hadis sebelumnya juga hal ini ada, yaitu saddidu wa qoribu. Nih kita lihat lagi nih hadis yang nomor 3 nih ya, biar ini nih ada komparasi gitu ya antara hadis nomor 3, nomor 4. Yang sebetulnya di awal pun Ibnu Hajar al-Asqalani sudah menerangkan bahwa bab ini di dalam bab ini semuanya ada 8 hadis, dan maknanya dari 1 sampai 8 ini kurang lebih sama, yaitu tentang al-qasdu
al-mudawamah seperti yang dimunculkan menjadi judul oleh Imam Al-Bukhari, yaitu tentang benar dan tepat di dalam beramal serta konsisten. Sebetulnya sekitar itu ya sama hadisnya. Nah, adapun hal yang berbedanya yang memang ada di dalam redaksi hadisnya, yaitu yang ini yang menerangkan yang barusan, bahwa yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya. Nah, di dalam hadis yang nomor 3 yang sebelumnya, Rasulullah menyabdakan yang tadi bahwa tidak akan pernah menyelamatkan. Nah, tidak akan pernah amal seseorang itu menyelamatkannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama? Artinya Rasulullah itu, padahal Rasulullah SAW pasti ya, Rasulullah SAW itu pasti masuk surga, bahkan di surga tertinggi. Nah, apakah beliau yang dipastikan masuk surga itu juga bukan karena amalnya? Ya, apakah bukan karena amalnya juga? Ya, padahal surganya pun itu surga yang paling tinggi, yang terbaik. Beliau menjawab, wala ana, sama aku juga seperti itu, aku juga demikian. Illa an yataghammadanillahu birahmatin, kecuali yang memasukkan atau aku masuk ke surga itu karena diliputi, dilingkupi oleh rahmat dari Allah. Ya, wa asaddidu wa qoribu waqdu wa ruhu wa syai'un minaduljah wal qasda wal qasda. Nah, ini yang berkaitan langsung dengan babnya ya, di ujung hadis nomor 3, al qasda. Kalau dalam bahasa Arabnya ini igro, tong dibahasnya ngerewating. Apa itu igro? Igro teh yang disebut al-qasda itu Rasulullah menyebutkan objek di mana kata kerjanya itu tidak disebutkan. Al-qasda itu artinya hanya benar dan tepat gitunya. Hadir di hadis ini nih ya, Rasulullah memerintahkan al-qasda tablugu nih yang terakhir menyebutkan ilzamu al-qasda. Ilzamu itu artinya ya konsistennya, artinya cek orang Sunda angerkeun. Ya, angerkeun kalau beramal itu amal yang benar dan tepat, tak angerkeun gitu tah. Tablugu, pasti kalian akan sampai. Ini jawab amr, saya geus ke bahasa Arab. Ini jawab amr. Jadi sebelumnya ada perintah, artinya sadidu itu yang tadinya yang benar dan tepatlah dalam beramal, wa qoribu yang wajar, artinya tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Nah, terakhir Rasulullah menyebutkan yaitu al-qasda tablugu. Nah, ini tablugu ini jawab amr namanya. Jawab amr itu yaitu seperti jawab syarat, ada jawabnya. Kalau syarat biasanya kan jika, maka. Kalau ini jawab amr namanya. Rasulullah memerintahkan sesuatu, apabila ini dilakukan maka gitu, jawabnya sama. Nah, makanya di sini adalah tablughu, kalian akan sampai, yaitu sampai kepada apa yang diinginkan tentunya. Karena semua orang itu menginginkan surga, pasti sampai dengan seperti ini. Nah, di hadis yang keempat ini kurang lebih sama nih, ada saddidu wa qoribu wa lamu la yadkhula ahadakum amaluhul jannah. Kemudian poin ketiganya, wa anna ahabal a'mali adwamuha ilallahi wa in qalla. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang adwamuha, itu yang dawam.
yaitu konsisten dikerjakan gitu ya, yaitu yang konsisten dikerjakan. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang konsisten dikerjakan, meskipun wa in qalla itu meskipun amal-amal yang kecil, amal-amal yang kecilnya kecil kan tidak seberapa, bahkan terkesan gitu tidak bernilai. Ya amal yang ya gitu dianggap mungkinnya, padahal kalau amal kan tidak ada yang sepele. Karena tetap saja kalau amal itu akan kena gitu ya, yang baik ataupun yang buruknya, amal itu pasti akan kena oleh famayyamal misqala dzarratin khairon ya roh, pasti ada balasan. Ya jangan dianggap enteng, jangan dianggap kecil. Justru meskipun kecil, apabila terus menerus secara konsisten diamalkan, itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Nah ini nih makna ini nih ya, saya ingin menerangkan yang ini. Kalau sunnah Rasul SAW itu, nah kalau dalam ilmu usul fikih itu, maka natus sunnah minal kitab gitu ya. Posisi sunnah terhadap Al-Quran. Jadi sunnah itu apa sih? Itunya dari Al-Quran itu, sunnah itu sebagai apa? Nah, sunnah itu sebagai tafsir, penjelasnya, karena Al-Quran itu banyak, bahkan seluruhnya sebetulnya. Al-Quran itu seluruhnya bersifat global, kecuali soal waris, rinci ayat Al-Qurannya. Kalau yang lainnya misalnya sholat global, karena rincian sholat baik kaifiatnya, jenis-jenis sholatnya itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah ini ya posisi itu ya, posisi sunnah terhadap Al-Quran itu adalah sebagai tafsir, sebagai penjelas. Nah kalau hadis tadi menyebutkan ya, dengan redaksi yang tadinya bahwa sesungguhnya tidak akan pernah amal seseorang itu memasukkannya ke dalam surga. Nah, sementara ada beberapa ayat yang menyatakan, satu nih di surat Al-A'raf ayat 41. Watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami mewariskannya kepada kalian bima kuntum ta'malun, karena sebab itu ya, karena dengan sebab ma kuntum ta'malun itu apa yang telah kalian amalkan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa itulah surga yang kami berikan kepada kamu itu karena apa yang telah kamu amalkan. Nah ini maknanya amal, berarti yang memasukkan seseorang ke surga itu adalah amal. Rangkaian ayat ini ya, kalau mau dibaca panjang nih ya, tapi yang kata-kata tersebut memangnya yang berkaitan langsung dengan apa namanya, jadi seolah-olah bertentangan. Kalau ayat ini menyebutkan bahwa surga itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa, mengapa gitu ya, mengapa Allah memberikan surga kepada seseorang? Bima kuntum ta'malun itu dengan sebab apa yang telah mereka amalkan. Ini maknanya bahwa itu ya, amal seseorang yang memasukkannya ke dalam surga. Ini rangkaian ayatnya di surat Al-A'rafnya yaitu dari 42 sampai 53, itu rangkaian ayatnya gitu ya, makna secara utuhnya seluruhnya. Adapun yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari yaitu ayat ini yang menunjukkan bahwa
Allah memberikan surga kepada seseorang itu karena amalnya, karena yang dilihat oleh Allah itu dari amalnya. Ya, kemudian hadis ini juga dia yang la yanzurullahu ila ajsamikum wala amwalikum. Ya, Allah tidak akan melihat, memperhatikan dan menilai seseorang itu berdasarkan rupa dan hartanya. Fisik lah gitunya, berdasarkan fisik dan hartanya. Walakin yanzurullahu ila a'malikum wa qulubikum. Akan tetapi Allah memperhatikan dan menilai seseorang itu dari amal dan hatinya. Artinya ini kan yang menjadi penentu amal dan hatinya. Adapun fisik dan hartanya itu tidak akan jadi penilaian oleh Allah, penilaian Allahnya dari seseorang. Allah akan memperhatikan dan menilai. Nah, artinya menilai seseorang di sini amalnya, hatinya, kemudian setelah Allah nilai seperti apa, lalu Allah memberikan apa. Dan di sini kan Allah memberikan surga karena apa yang telah mereka amalkan. Kemudian satu lagi ayat yang seperti ini yaitu di surat Az-Zukhruf ayat 72. Yang kurang lebih sama lahnya maknanya ya. Salamun alaikum. Keselamatanlah bagi kalian. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, sama karena apa yang telah kalian amalkan. Nah, di sini seolah-olah antara hadis ini dua ayat ini lehnya di antaranya yang menerangkan bahwa Allah bahasanya uristumuha itu Allah memberikan surga. Kalau di surat Az-Zukhruf itu Allah memerintahkan masuk ke dalam surga. Kedua-duanya ini bima kuntum ta'malun itu karena apa yang telah diamalkan. Artinya amal itulah yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Nah, ini seolah-olah bertentangan. Seolah-olah bertentangan antara ayat ini dengan hadis yang tadi, bahwa Rasulullah menyebutkan tidak akan pernah ada seseorang yang masuk surga karena amalnya. Tidak akan pernah ada amal seseorang itu memasukkannya ke dalam surga. Sementara ayat ini kan dari redaksinya sudah jelas ya, bahwa itulah surga yang kami berikan kepada kalian itu karena apa yang telah kalian amalkan. Nah, ini pembahasan panjangnya di sini nih ya. Karena kelihatannya ini seperti bertentangan. Padahal mustahil. Justru kan tadi makanatus sunnah minal Quran gitu ya. Posisi Al-Quran sunnah terhadap Al-Quran itu adalah Al-Quran ini penjelas, tafsir. Jadi yang tadi itu penjelasan dari ayat ini. Rasulullah menyabdakan demikian itu penjelasan dari ayat ini. Tapi serasa bertentangan kan. Ayat ini menyebutkan itulah surga yang kami berikan kepada kalian karena apa yang kalian amalkan. Yang satu lagi gitunya redaksinya adalah masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang telah kalian amalkan. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah tidak akan pernah ya, amal seseorang itu memasukkannya ke dalam surga. Kalau secara redaksinya gitu ya, nah ini yang kelihatannya bertentangan. Nah, artinya gitu ya, bagaimana maksud sesungguhnya sabda Nabi ini? Karena kalau hanya berdasarkan redaksinya ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Padahal posisi sunnah terhadap Al-Quran itu adalah ini tafsirnya. Rasulullah menyabdakan itu tafsir nih, penjelasan untuk ayat ini.
Nah, ini yang perlu pendalaman gitunya terhadap ini nih makna, berarti makna di balik redaksi itu apa? Karena kalau diartikan, dipahami hanya berdasarkan redaksinya, nah ini bertentangan. Dan mustahilnya Rasul SAW itu menyabdakan sesuatu yang bertentangan. Karena sunnah itu kan baik baik qauli berupa sabda Nabi, atau amali atau amal Nabi, ini penjelasan. Kalau amal artinya ini pengamalan dari ayat Al-Quran. Nah, ada beberapa bahkan cukup banyaknya, tapi tidak bisa diungkap seluruhnya di sini nih ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di dalam kitab Fathul Barinya ini sampai mengatakan thoriqatul jam'i antara ayat dan hadis. Jarang pisan dia mah thoriqatul jam'i antara ayat dan hadis. Thoriqatul jam'i itu artinya ini kan seolah-olah bertentangan. Thoriqatul jam'i teh jadi ini komprominya, titik temunya, keselarasannya di mana? Karena kalau hanya berdasarkan redaksinya tadi ini jelas bertentangan nih ya. Antara ayat yang menerangkan demikian kemudian dengan sabda Nabi. Nah, banyak ininya para ulama gitunya yang kemudian memunculkan gitunya komprominya seperti apa gitu antara ayat dan hadis ini. Nah, di antaranya Iyad namanya Al-Qadi Iyad. Oh, ini seorang ulama besarnya, makanya sampai dikutip gitu ya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antaranya dia ini mengatakan anna min rahmatillahi taufiquhu lil amali wa hidayatuhu lit taati wa kullu zalika lam yastahiquhul amilu bi amalihi innama huwa bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ini komprominya nih yang menurut Al-Qadiyad. Nah, thoriqatul jam'inya komprominya adalah sesungguhnya itu termasuk itu bagian dari, karena di dalam hadisnya yang nomor 3 kemarinnya bahwa apakah engkau juga sama yang memasukkan aku ke dalam surga juga bukan amalku, tapi aku ini sudah dilimpahi, diliputi, dilingkupi oleh rahmat Allah. Itunya redaksinya seperti itu ya. Nah, Al-Qadiyat memaknainya seperti ini ya, bahwa ini termasuk rahmat Allah. Kalau Rasulullah tadi kan sudah jelas dilingkupi, dipenuhinya, dilimpahi rahmat Allah. Nah, bahwasanya termasuk rahmat Allah yaitu taufik di dalam beramal. Itunya itu ini nih ya memaknai namanya saya susunan bahasa Arab ya. Sesungguhnya ini di antara rahmat Allah, bagian dari rahmat Allahnya, dengan catatan tadinya kalau Rasulullah kan sudah tadi menyabdakan bahwa aku ini dilimpahi, diliputi, dipenuhi oleh rahmat Allah. Nah, di antara rahmat Allah itu adalah taufik di dalam beramal. Dan juga termasuk rahmat Allah adalah hidayahnya bagi orang yang taat. Kalau ada orang yang betul-betul bisa taat kepada Allah, itu rahmat Allah. Karena tidak semua, artinya ini tidak semuanya, ini menunjukkan bahwa kalau yang kalau yang ada gitu ya di dalam dirinya keinginan untuk taat banyak, tapi bisa nggak benar-benar menjadi orang yang taat? Belum tentu. Itu karena hidayah dari Allah. Kalau kebanyakan sih yang tidak serius sebetulnya. Ya, kebanyakan yang kalau di dalam bab kemarin ini bab tahdzibul akhlak tanya. Yang baru-baru ini kan tentang mujahadah.
Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh serius. Nah ini yang tidak ada. Orang Islam itu tidak ada keseriusan, tidak ada kesungguhan itu di dalam beragama. Ini mayoritas orang Islam. Ya Islam saharidona teh lah. Saharidona seaya-ayanya yang namanya tidak serius. Padahal ini kan mujahadah ini adalah mujahadah atau jihad gitu ya. Ini adalah obat untuk menyembuhkan, itu obat untuk penyakit hati. Nah ini yang tidak dimiliki oleh mayoritas orang Islam. Tidak bersungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh, tidak serius itu di dalam beragamanya, itu tidak serius. Kalau tidak serius kan banyak yang diabaikan, ataupun kalau dilakukan dengan asal-asalan. Akibatnya pasti seperti itu. Kalau tidak ada kesungguhan, tidak keseriusan, maka pasti banyak yang diabaikan lah. Amal-amal yang boleh disebut sudah lewat, nampak di depan mata. Kalau orang yang tidak serius beragama itu nggak akan menganggap penting. Kalaupun dilakukan, teh saridona, saayana, sahayuna. Padahal kan kalau tidak seperti ini ya, ketika seseorang mengamalkan tidak dengan serius, tidak dengan bersungguh-sungguh, maka yang diamalkannya itu bukan mendapatkan pahala. Kalau pernah juga saya contohkannya, kalau ini dengan sesama manusia saja nih. Kalau si A memerintah kepada si B melakukan sesuatu, lalu oleh si B dilakukan dengan asal-asalan, kira-kira si A bagaimana yang memerintahnya? Ya kalau saya contohkan diperintahkan mengecat pagar misalnya, salah-asalan nih, sekapeng ketinggali itu di migawe nanti gitu, ngecat sebentar, gogolerana nulila nama, bari dibayar hayang. Padahal si A menjanjikan mau membayar gitu, kerjanya itu dibayar. Tapi kan mengerjakannya ngecat sebentar, ngopi nah lila. Tetep eta ada. Gluhung mun kopina sahih mah. Kopi nanti kopi duafa teh. Kopi doif teh. Nu diinum candahar teh mah seueul gitu mah. Ya namanya asal-asalan gitu kan, asal gitu kan, ya asal gitu. Hasilnya seperti apa? Nah kira-kira yang memerintahnya bagaimana? Apa mau tetap memberikan sesuai yang dijanjikan dengan bayaran yang besar? Nah, padahal Allah itu kan menjanjikan bayaran upah yang tak terhingga kan kalau Allah ya, karena Maha Rohman, Maha Rohim, Maha Kaya. Allah Maha Rohman, Maha Pemurah gitu ya, Maha Pemurah teh Maha Pemberi, Maha Pemurah, Maha Kaya. Artinya apa sih yang tidak akan diberikan oleh Allah? Tapi kan manusianya malah menanggapi, dan sebetulnya dari situ dimulainya. Menanggapi urusan agamanya tidak serius, menyikapinya tidak serius, pastilah pelaksanaannya pun tidak serius. Apa enak Allah kalau diperlakukan demikian? Ya bandingkanlah dengan sesama manusia tadi. Lalu setelah kerja yang asal-asalan tadi minta mana bayarannya, selebihnya dari itu, tambahan atuh minta bonus. Ini hanya ngebabuk cek nungin di tanah teh. Yang ngebabuk aja ke jelema kitu itu. Ternyata kan Allah gak sama. Nanti Allah akan seperti apa kalau perintahnya, urusan agama ini ditanggapi, disikapi dan dilaksanakan seperti itu. Hari Allah ngebabuk mah tarik pisan, Allah mah ngebabuk nih. Emang dapat pahala kalau mengerjakannya demikian? Nah kembali lagi ke sini nih ya, ini bahwa ini diantara rahmat Allah, yaitu taufik di dalam beramal,
Dan juga nih termasuk rahmat Allah itu adalah petunjuk hidayah dari Allah kepada orang yang taat. Jadi bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah lah sehingga dia bisa beramal. Ya, karena rahmat Allah lah sehingga dia bisa menjadi orang yang taat, dan jika beramal itu taufik namanya ya. Taufik itu sesuai dengan yang tadinya amal yang benar dan tepat, artinya amal yang sesuai, sejalan gitu, selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu kan yang disebut beramal yang benar dan tepat itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk bisa seperti itu hanya dengan rahmat Allah. Allah memberi rahmatnya yang berupa demikian sehingga orang itu bisa beramal taufik amalnya. Ya, arti taufik itu sejalan, selaras, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, sampai sini nih berarti ini makna bahwa bukan amalnya yang memasukkan seseorang ke dalam surga, tapi ini ada rahmat Allah nih sehingga orang ini bisa menjadi orang-orang yang benar-benar taat dan taufik ketika beramal. Kalau bukan karena rahmat Allah bisa nggak menjadi orang yang seperti ini? Ini menurut Al-Qadiyat gitu ya, makna yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya tapi rahmat Allah. Meskipun pada akhirnya nantinya sebetulnya ya, meskipun pada akhirnya ya amal lah yang akan dihisab, amal lah yang akan diperiksa oleh Allah, yang dari hasil hisaban, hasil sidang gitulah, itu teh hasil pengadilan gitu, hisab teh hasil hisaban, hasil sidangnya itu menentukan apakah masuk surga atau neraka. Yang dihisabkan amal. Amal ini yang menentukan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Tapi kan Rasulullah menyebutkan bukan karena amal. Nah, ini memaknai nah, ini Al-Qadiyat dia memaknainya demikian. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan bahwa aku juga bukan masuk surga bukan karena amalku kan, tapi karena aku ini sudah diliputi, dilingkupi, dilimpahi, dipenuhi oleh dengan rahmat Allah, sehingga pastilah Rasulullah SAW itu menjadi orang yang taat dan amalnya itu taufik. Amal-amal Rasulullah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetap makna karena rahmatnya itu di situ. Bisa taufik di dalam beramal dan bisa menjadi orang yang taat kepada Allah itu karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, artinya dua ini tidak akan bisa dicapai meskipun pada diri seseorangnya ada keinginan. Ada keinginan untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Ada keinginan untuk menjadi orang yang kalau beramal itu benar. Tanpa rahmat dari Allah itu gak akan bisa. Ya karena taufik ini dari Allah. Jadi konsep hidayah maka taufik itu kan hidayah terakhir dari Allah itu adalah taufik di dalam beramal. Tapi kan tidak mungkin bisa selaras sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kalau ilmu tentang Al-Quran dan Sunnahnya tidak didapatkan lebih dahulu. Ya mana tahu, mana bisa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kalau ilmu tentang Al-Quran dan Sunnahnya tidak Makanya kalau konsep hidayah ini kan ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah itu ini ada di tahapan keempat. Lanjutan dari situ bisa beramal dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ilmunya sendiri ini oleh Allah disebarkan kepada seluruh manusia melalui Nabi itu ya. Allah menyebarkan ilmunya
melalui nabi Allah menyebarkan, memberikan ilmunya kepada seluruh manusia. Kafir juga kebagian. Orang kafir juga kebagian ilmunya. Hanya kalau orang kafir itu hanya diambil ilmunya itu untuk kepentingan dunia, tidak disertai dengan diimani. Orang kafir banyak yang mengambil, mengeksploitasi ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi kan mereka tidak beriman. Sehingga oleh mereka itu tidak diamalkan. Mereka hanya mengambil ilmunya untuk kepentingan dunia saja. Nah, ini ilmunya sudah disebarkan oleh Allah melalui nabinya. Tapi kalau taufiknya, ini hidayah terakhir dari Allah, ini tidak melalui nabi. Kalau ilmunya ya Allah sebarkan kepada seluruh manusia melalui utusannya sejak awal, karena nabi kan banyak. Tapi taufiknya artinya seseorang tadi tak bisa mencapai ini ya, bisa mencapai benar-benar menjadi orang yang taat kepada Allah dan taufik sesuai selaras di dalam beramal itu karena ini langsung hidayahnya dari Allah ke dalam hati manusia tanpa perantara. Kalau ilmunya Allah sebarkan, taufiknya hanya Allah berikan kepada yang benar-benar menginginkannya. Tuk itu mau dibere moal. Kalau ilmunya disebar luaskan, kalau taufik ini kuotanya terbatas. Yang tidak bersungguh-sungguh mau kebagian. Ini niat taufik ini jumlahnya itunya limited ya mah. Pasti tidak akan semuanya dapat. Hanya yang benar-benar menginginkan, cirinya gitu benar-benar menginginkan nanti, eta mujahadah gitunya, berjuang gitulah, berjuang dengan gigih, ingin mendapatkannya pasti mendapatkan. Nah itu tadi manu asal-asalan menanggapi urusan agamanya saja, tidak serius, moal kebagian, tehayang cek Allah timurun mereka nu kitu. Nah tapi kalau yang serius menginginkan pasti akan diberi. Ininya yang menurut Al-Qadiyatnya makna bukan amalnya tapi karena rahmat Allah. Nah di mana di antara rahmat Allah itu adalah seseorang itu dengan hidayahnya dia bisa menjadi orang yang taat, dan dengan hidayahnya seseorang itu bisa taufik di dalam beramal. Itu di antara rahmat Allah. Wa kullu zalika lam yastahiqu lil amali bi amalihi. Nah dan hal ini tidak serta merta, artinya setiap orang yang beramal dengan amalnya itu berarti sebutnya tidak serta merta setiap orang yang beramal itu taufik. Justru banyak kan yang beramal tapi tidak sesuai. Banyak yang tadi ada keinginan bermaksud taat tapi hasilnya malah maksiat. Lah anger ayat nama no eta fawaidun lil musallin. Kenapa Allah nyatakan celaka? Kan dia mengerjakan sholat. Apa dia taat? Masa ada yang taat oleh Allah dinyatakan celaka? Artinya ini kan tidak serta-merta, tidak seluruh gitu, artinya tidak setiap yang beramal itu benar-benar taat dan amalnya itu taufik. Bisa demikian itu hanya dengan rahmat Allah. Ini menurut Al-Iyad seperti itu maknanya hadis ini thoriqatul jamiyah. Tetap memang pada akhirnya yang menentukan seseorang itu kan amalnya juga, karena kan yang dihisab dari seseorang itu adalah amal. Tapi bukan amalnya semata-mata, ini karena rahmat Allah. Wa innama huwa bifadlillahi wa birahmatihi. Nah bisa demikian itu karena itu karunia, itu anugerah. Artinya ini karunia dan anugerah yang tidak diberikan kepada semua orang. Ya kalau diberikan kepada semua orang ya semua ke surga berarti.
Yang ke surga itu kan hanya kemarin ketemu gak ayatnya yang Allah menyiapkan, kalau nggak salah ayatnya ya, Allah menyediakan surga itu bagi orang-orang yang mujahid. Mujahid itu orang yang mujahadah, serius, bersungguh-sungguh. Deui ayatnya teh. Ya, Allah menyediakan surga itu bagi orang-orang yang mujahid, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang itu pejuang, mujahidin di Afghanistan gitu. Pejuang itu mereka menamakan diri mujahidin, ya mereka itu pejuang. Dan perjuangan paling berat dan paling serius mah meraih surga. Tanpa perjuangan gak akan kebagian. Perjuangan paling serius, paling berat itu yaitu meraih surga. Karena inilah kesuksesan tertinggi. Banyak ayat yang menyatakan demikian. Zalikal fauzul azim. Ya, bagi yang bisa meraih surga itu Allah menyebutnya itulah kesuksesan yang paling agung. Zalikal fauzul kabir, kesuksesan terbesar seseorang itu adalah masuk surga. Jadi presiden tambah tentu ya isuk ge pensiun presiden mah. Ya apa itu sebuah kesuksesan? Ya lah gitunya, bukan tidak menafikan, tapi kesuksesan macam apa? Karena kesuksesan hakiki terbesar teragung itu adalah masuk surga. Artinya ini kan harus diperjuangkan. Emang yang mau jadi presiden gak berjuang dulu? Melalui perjuangan, kampanye dan sebagainya. Artinya gitulahnya ini membandingkan dia melalui perjuangan akhirnya bisa mencapai kesuksesan. Nah kemudian satu lagi nih. Tadi itu dari, tapi benarnya artinya kita bisa menerima. Kalau thoriqatul jam'inya, komprominya antara ayat Al-Quran dengan sabda Rasulullah yang tadi itu, bahwa memang bukan semata-mata karena amalnya, karena bisa beramal seperti ini, itu karena rahmat Allah yang memberinya petunjuk sehingga bisa menjadi benar-benar menjadi orang yang taat, dan ketika beramalnya itu taufik, ya sesuai, selaras, sejalan itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah karunia dan anugerah. Innama huwa bi fadlillah. Seseorang bisa demikian itu karena itu adalah itunya karunia, anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi, dan karena rahmatnya. Yang kedua, nih ya, Ibnul Jauzi nih yang memberikan thoriqatul jam'inya, yang mengkompromikan nih antara ayat dan hadis. Ibnul Jauzi mengatakan thoriqatul jam'inya itu menjadi 4 poin. Yang pertama, anna taufiqa lil amali min rahmatillah. Sejalanlah dengan dengan tadinya Al-Qadiyad. Yang pertama, sesungguhnya taufik di dalam beramal itu min rahmatillah, itu karena rahmat Allah. Walaula rahmatullahi sabiqatu ma hasolal imanu wala ta'atu allati yahsulu bihan najat. Sabding terjemah genah terjemah karasa gitu, rasa aja, rasa bahasa pada bahasa mah ya rasaan itu saya genah terjemah gitu ya, tak itulah pokoknya mah. Kalau saja bukan karena rahmat Allah yang lebih dulu, artinya kalau tadi Al-Qadiyat juga demikian kan memaknainya. Seseorang bisa menjadi taat, bisa menjadi bisa taufik di dalam beramal, ini akibat. Sebabnya adalah mendapatkan rahmat Allah gitu kan. Kalau sebab akibat berarti urutannya kan sebab dulu. Mendapatkan rahmat dari Allah sehingga atau akibatnya gitunya dia menjadi orang yang taat dan taufik di dalam beramal.
Ini yang pertama kurang lebih samanya dengan yang barusan. Taufik di dalam beramal itu karena rahmat Allah. Walaula rahmatullahi sabiqatu atau agak yang tadinya melebar dulu bahwa konsep taufik hidayahnya dari Allah itu kan ada 5. Hidayatul ilham. Naik urutan nih. Hidayatul ilham ini yang Allah berikan ketika manusia baru lahir. Kemudian Allah beri hidayah berikutnya yaitu hidayatul hawas, rasa naluri. Kemudian Allah naikkan lagi hidayah itu petunjuk dari Allah. Petunjuk bagi bayi itu ilham. Karena rasa belum muncul. Kemudian akal apalagi. Nah, hidayatul ilham kemudian diberi yang lebih baik dari itu hidayatul hawas. Kemudian diberi lagi yang lebih baik dari itu yaitu hidayatul akli. Ini Allah berikan kepada semua manusia. Tapi ini belum cukup untuk manusia menjadi benar. Apalagi untuk selamat masuk surga, gak bisa berdasarkan akal. Gak bisa mengamalkan sesuatunya, beramalnya itu berdasarkan rasa atau akal. Dengan 3 hidayah ini manusia tetap saja salah. Beramal melalui rasa dan akal itu salah. Kemudian Allah beri lagi yang keempat hidayatul din atau hidayatul ilmi. Allah beri ini yang benarnya yaitu agama, ilmu, hidayah, petunjuk berupa ilmu atau agama. Itu sampai tahap keempat. Untuk sampai tahap kelima, orang yang sudah memiliki ilmu agama pun taufik belum tentu. Orang yang sudah memiliki ilmu agama pun taufik gak dalam beramal? Belum tentu. Nah, kita seringlah melihat orang yang hanya jelema teh sakitu apal dalil. Sok geura teh, apiraku tuh apalin dalil. Nah, artinya ilmunya sudah tahu, tapi amalnya belum tentu taufik. Eta hidayah ini langsung dari Allah ke dalam hati seseorang tanpa perantara. Kalau ilmunya bisa didapat oleh siapapun, banyak gitunya orang yang berilmu agama, ilmunya banyak, ilmunya tinggi, amalnya hidayah terakhir tidak didapatkan berarti. Dan ini di sini ya bahwa taufik dalam beramal itu adalah rahmat Allah. Dan kalau saja bukan karena rahmat Allah yang lebih dulu, berarti kalau tadi kan Iyad darinya Al-Qadi Iyad menyebutkan karena mendapatkan rahmat Allah ini sebagai sebab. Akibatnya adalah menjadi orang yang taat dan taufik. Ini kan sebab akibat. Berarti sebabnya dulu, akibat kemudian. Nah, di sini ini juga sama nih. Kalau saja tidak ada rahmat Allah yang lebih dulu didapatkan oleh seseorang, mahasolal imanu wala ta'atu tidak akan tercapai, tidak akan didapatkan yang namanya iman dan taat. Allati yahsulu bihan najat, di mana dengan iman dan taat itulah yang akan dengan iman dan taat itulah yang akan menyampaikan seseorang kepada keselamatan. Di hadis nomor 3 kan Rasulullah menyebutnya kan lan yunajjia, tidak akan pernah menyelamatkan. Bahasanya kalau di hadis keempat kan memasukkannya ke surga. Nah, inilah yang menyelamatkan gitunya. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka iman dan taat itu tidak akan bisa diraih, tidak bisa didapat oleh seseorang, di mana gitu kan dengan iman dan taat itulah seseorang itu akan sampai kepada an-najat, itu keselamatan. Di hadis yang nomor 3 Rasulullah kan menyebutkan bukan amal yang
akan menyelamatkan seseorang. Kemudian yang kedua, iya jero-jeronya palalinter ulama itu macana lieur aduh. Anna manafi al abdi li sayyidihi fi'luhu mustahaqqun li maulahu. Itu bukan bacaannya orang baca jeung asli nah ieu mah nya. Ya sesungguhnya yang bermanfaatnya anna manafi al abdi li sayyidihi. Kalau Allah itu mendapat manfaat apa sih dari manusia? Ya Allah mendapat apa? Mendapat manfaat apa dari manusia? Bandingkan dengan seperti yang tadi. Si A ini menyuruh, tadi misalnya mengecat pagar. Ngecat toren pek, terbalik lu ngecat tebelang. Saha itu ngecat toren. Ngecat toren. Beak catna beli deui beak. Ya kalau si A menyuruh mengecat pagar kepada si B, yang didapat oleh si A apa? Karena yang beramal si B. Itu coba ininya dicerna gitunya. Nah ini Allah itu mendapat manfaat apa gitu dengan amal manusia? Si A mendapat manfaat apa? Yang bekerja kan si B. Kalau bagi si B jelas dia kalau andai gitu kan kalau kerjanya benar manfaat yang didapatnya itu adalah upah gitu karena si A memerintahkan itu kan menjanjikan akan dibayar pekerjaannya. Yang bagi si B itu adalah upahnya. Karena kerjanya itu untuk siapa? Kerjanya itu untuk yang menyuruh, bukan karena dia mau. Kerja mengecatnya itu bukan untuk dirinya, tapi itu untuk yang menyuruh, yang memerintah. Kalau tidak diperintah ngecat moal, hanya moal ada imah batur tuh macam tuh pugu-pugu dicat imah batur geus kitu teh mata bayaran. Kanu boga imahna teh boro-boro dibayar, boro ngambek. Naon itu pagar teh ujug-ujug jadi bodas deh. Nah, pagar teh ujug-ujug jadi kieu. Lo ya datang si B. Saya yang mengecat atas kemauan sendiri, mana bayarannya? Tak eta ahli bidah teh kitu. Ibadah kumaha manehna tapi tuluy meta bayaran ke Allah. Dibayar ya, boro-boro dibayar abong teh nyarekan masa geunahna sia kanu pagar batur teh. Sia kudu digantung. Geus kadinya tentu mah. Ngonah itu puguh-puguh dicet teh. Tapi kalau si A memerintah kepada si B teh mengecatnya itu pekerjaannya itu disebutnya pekerjaannya itu dipersembahkan untuk yang memerintah. Bagi si B apa? Bayarannya bagi si B. Nah di sininya anna manafi al abdi li sayyidihi, apa sih hamba kepada Allah itu memberi manfaat apa? Ini hamba kepada Allah itu memberi manfaat apa? Kalau contohnya yang tadi ya karena si A ini yang memerintahkan, yang didapatnya itu adalah keinginannya terpenuhi karena si A kan ingin pagarnya dicat gitu kan, terpenuhi keinginannya. Nah ini juga apa sih manfaat? Allah itu punya keinginan. Dan keinginannya itu Allah perintahkan kepada manusia apa? Ibadah. Itu kan intinya satu kan, bahwa Allah menciptakan manusia itu hanya dengan satu tujuan. Itu keinginan Allah dari semua hambanya, bahkan bukan hanya manusia. Kalau di beberapa ayat kan yang yusabbihu lillahi ma fi, dan semuanya memang taat kepada Allah. Itu yang Allah inginkan.
Itu manfaat, anggaplah manfaatnya, itulah manfaat yang didapatkan oleh Allah dari amal yang dilakukan oleh hambanya. Jangan bandingkan dengan yang tadi lah gitunya, bahwa si A memerintah, artinya si A ini bahwa perintahnya, keinginannya itu terpenuhi ketika si B melakukan pekerjaan tersebut. Dan juga berlaku kan, si B ini akan seperti apa dia melaksanakan perintahnya. Kalau bersungguh-sungguh, serius, hasil memuaskan, pantas. Kalau si A ini terdorong untuk misalnya menjanjikan sekian, malah memberi lebih, bonusnya. Karena puas, itu kan melihat pekerjaannya. Allah juga demikian. Ya Allah juga demikian. Ya Allah akan merasa, tak manfaat, anggaplah sebutannya, manfaat yang Allah dapatkan dari hambanya itu adalah keinginannya terpenuhi dan Allah merasa bergembira. Keinginan Allah itu terpenuhinya merasa bergembira, dan itulah hak yang harus didapatkan oleh yang memerintah. Itu kan hak yang harus didapatkan oleh yang memerintah. Dikerjakan sebaik-baiknya, senang, puas gitu melihat hasil pekerjaannya, ya itu yang hak yang harus didapatkan oleh yang menyuruh. Kalau dikerjakan secara asal-asalan, nah itu kan haknya tidak terpenuhi. Wajar kalau marah. Kau mau beri tenitah mah tadi lu. Kau mau beri tenitah mah atau apaan? Ini tah mau warna hijau, nah betul celap orangnya. Mana kemana karep teh dipigawe pegawaian nama teteh pelajaran namanya dipigawe di ari pegawaian nama nyelep ngan hayang orang hijau nah habet orangnya jadi ngeganggu kan keur nyeguan kai tuh nyeguan kai jadi teu baleg keur digawean teh hoyo we bolak-balik teh baju orangnya jadi janjian teh bener aya bangsat muntang kadinya rag-rag tiba buat paeh tuh mana jadi panjang urusan anak tung nama sia kudu digantung ngaroe eta nu terakhir nu karunya mah ayo bilang euy mana digantung sia apa salah saya peneh banget nu genah adil caranya alah gitunya hukum diurang aduh alah katilu ini dari Ibnul Jauzi nya yang ketiga yang kedua di barusan belum selesai kalimatnya famah ma'an amma alaihi minal jazai fahuwa min fadlihi. Jadi biar bagaimanapun ya Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya yang sudah beramalnya, kenikmatannya itu ya berupa balasan surga pastilah yang paling hebatnya. Maka biar bagaimanapun ya Allah memberi balasan kepada yang beramal ya berupa surga itu fahuwa min fadlihi, itulah anugerah, itu karunia dari Allah. Ya karena Allah tadi sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keinginannya, perintahnya dilaksanakan oleh manusia. Maka Allah akan memberi balasannya itu adalah yaitulah karunia, anugerah dari Allah. Disebut karunia, disebut anugerah karena kan sebetulnya tidak sebanding antara pekerjaan dengan upah. Sebetulnya kan tidak sebanding antara pekerjaan dengan upahnya. Amal manusia yang tidak seberapa tapi upahnya surga yang tidak terhingga. Itulah karunia gitu. Allah memberi lebih itunya, memberi karunia, memberi anugerah, memberi lebih sebetulnya dari nilai sesungguhnya amal manusia. Ya itulah Allah yang maha pemurah, Allah yang maha rahman, maha rahim. Asal terpuaskan mencik orang namanya, asal Allah merasa puas, asal kabuli hati Allah mah
Kemudian yang ketiga, ada beberapa hadis nih menurut ini Ibnu Jauzi. Hanya karena ge dua siki atau itu loba keneh deui lah. Itu panjang keneh ya teh. Penjelasan tentang ini nih Thariqatul Jam'i ya. Nanti ada Thariqatul Jam'i pamungkas itu dari Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri. Tapi nggak akan keburu nih kayaknya sekarang nih. Yang ketiga nih kata Ibnu Jauzi, ada di beberapa hadis bahwa masuk surganya sendiri itu karena rahmat Allah. Masuk surganya sendiri itu karena rahmat Allah. Waqtisamud darajati bil a'mal. Masuk surganya karena rahmat Allah. Adapun kemudian mendapatkan tingkatan yang berbeda itu karena amalnya. Tapi tidak menyebutkan hadis di sini ya, Ibnu Jauzi hanya mengemukakan ya kesimpulan gitunya bahwa ada banyak hadis yang menerangkan demikian bahwa masuk surganya sendiri itu benar-benar karena rahmat Allah. Adapun masuk surganya mendapatkan tingkatan yang mana, tingkatan keberapa, itu baru berdasarkan amalnya. Ya di mana surga itu kan ada 100 tingkatannya ya, ada hadis yang inna fil jannati mi'ata darajatin. Ya sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 tingkatan wa a'lahal firdaus, dan tingkatan tertinggi surga tertingginya itu adalah surga Firdaus. Ini hadis yang menyebutkannya merangkan bahwa di dalam surga itu banyak sekali, berarti kan 100 tingkatan surga. Wa ma baina darajataini kama bainas samai wal ardi. Jarak antara satu tingkatan surga dan tingkatan surga berikutnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Dan seluruhnya ada 100. Yang paling tinggi itu surga Firdaus. Al-Bari hadisnya wa a'laha asanama wa a'laha wa awsatuhal Firdaus. Itu yang tertinggi, yang terwah gitu, yang terhebat, terbaik itu adalah surga Firdaus. Fa iza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus. Jika kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Artinya kan Rasulullah membolehkan siapapun ingin surga tertinggi, ya silakan minta kepada Allah. Hanya ya iya tak biasa ngan setegenah ya segitu teh. Boleh siapapun berhak gitunya menginginkan, meminta surga Firdaus kepada Allah, itu boleh. Nah hanya kan harus, artinya apanya namanya ya, harus ya orang yang pantas artinya. Nah, maksudnya bahwa ya jadilah silahkan semuanya memantaskan diri. Artinya silahkan semuanya berhak, silahkan semuanya memantaskan diri untuk menjadi orang yang boleh benar gitunya untuk mendapatkan surga Firdaus. Ya silakan jadilah orang yang memantaskan diri, bahasanya begini, memantaskan diri itu untuk orang untuk menjadi orang yang kalau minta surga Firdaus itu tengerakeun. Minta surga Firdaus itu ari pagawean atuh ngerakeun ari hayang ya dibayar mahal ari pagawean. Cek urang Sunda teh mau rawodol sebut teh. Cek urang Sunda mah pagawean teh rawodol. Yen teh kitu teh we nu asal-asalan, moal bener ngaranna ge asal-asalan. Ari pagawean kieu patut ari minta bayaran nu pangluhurna, artinya kan tidak pantas ya. Ya, artinya silahkan semua orang berhak karena Rasulullah memerintahkan demikian. Fa iza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus.
Jika kamu minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, berarti minta yang tertinggi. Berarti gitu kan mana nanti, artinya Rasulullah mendorong sebetulnya semua orang untuk ya silakan memantaskan diri untuk menjadi orang yang kalau minta surga Firdaus malu nggak, tanya diri sendiri. Udah mau dicarek nggak doa gitu mah, ngan orangnya era tuh. Dan mau dicarek kan doa gitu masa hawe kafir gepek bae nggak doa mah. Tapi kan dasar teu boga polo bisik itu cik atunya teu boga pipikiran cek urang Sunda mah dasar teu boga codos ya ka stasiun sia kelo kalau dibawa ke stadion reka Surabaya itu ke stasiun dasar. Silahkanlah gitu aja teman. Itu hadis lebar tanu bieu boleh semuanya. Itu perintah anjuran ya perintah lah Rasulullah memerintahkan tuh semua orang silahkan minta kepada Allah surga tertinggi. Nah, yang terakhir. Ini yang ketiga barusannya bahwa cukup banyak hadis yang menerangkan bahwa kalau semata-mata masuk surganya itu, nah inilah yang karena rahmat Allah. Adapun yang menentukan tingkatan surga mana seseorang gitu ya masuk tingkatan surga yang mana, ini amal yang menentukan. Yang terakhir nih, anna a'mala ta'ati kanat fi zamanin yasirin wasawabil iya berat ya. Wasawabu la yanfadu, sesungguhnya amal ketaatannya itu hanya dalam waktu yang singkat, yaitu di dunia tehnya. Amal ketaatannya itu ada pada waktu yang sangat singkat, yang sangat pendeknya, yaitu ketika di dunia. Wasawabu layan fadu fal in amul lazi layan fadu pi jazai ma yanfadu bil fadli la muqabalatal a'mal. Aduh, kenapa terjemah kan yang saya bonggol ya mah. Aduh iya mah. Terakhir mah. Sesungguhnya amal ketaatannya sendiri itu ada pada waktu yang pendek gitu ya menyebutnya, yaitu waktu yang amat singkat. Yaitu selama ketika di dunia. Adapun balasan dari Allah itu tidak akan habis sampai kapanpun, yaitu abadinya. Balasan dari Allahnya itu tidak akan habis sampai kapanpun. Maka pemberian nikmat yang tidak akan habis itu adalah anugerah. Itu karunia dari Allah yang tidak sebanding dengan amal. Sebetulnya tidak sebanding dengan, karena amal pasti sedikit ya, amal yang dilakukan pasti sedikit kan. Selama manusia hidup di dunia kan amal itu kan di sana. Ada yang banyak? Nggak ada, karena amalnya hidup di dunianya pun sangat sedikit. Beramal itu hanya ada ketika di dunia, sementara balasannya sampai abadi. Emang sebanding? Jumlah amal yang amat sedikit itu itunya sama sekali tidak akan sebanding dengan balasan dari Allah yang tidak akan habis sampai abadi. Iya makna karena rahmat Allah lah seseorang masuk surga. Kalau benar-benar karena amalnya tidak sebanding, jauh tidak bisa dibandingkan. Ya seperti tidak bisa dibandingkan antara dunia dan akhirat kan, banyak yang hadis yang membandingkan. Emang bisa dibandingkan? Ya nggak bisa dibandingkan. Perbandingan dunia dan akhirat itu ibarat seseorang mencelupkan jarinya ke lautan lalu diangkat. Dunia itu air yang nempel di jarinya, surga itu lautan seluruhnya. Masa dibandingkan? Ya, jumlah airnya itu bisa dibandingkan nggak? Atau pantas nggak untuk dibandingkan? Nah, sebetulnya amal manusia pun seperti itu. Kalau melihat berapa banyak amal manusia, mana ada yang banyak, karena umurnya juga sangat pendek. Ya sedikitlah apa yang diamalkannya, meskipun seumur-umur isinya amal.
dibandingkan dengan balasan untuk amal tersebut yang abadi, tidak akan habis sampai kapanpun. Nah itunya thoriqatul jam'i nya menurut Ibnul Jauzi antara ayat dan hadisnya, yang secara tekstual kalau menurut redaksinya ini kelihatannya bertentangan. Justru sebetulnya sabda Rasulullah itu menjelaskan ayat ini bukan karena amal. Kalau ayat menyebutkan karena amalnya, sementara hadis menyebutkan bukan karena amal. Meskipun akhirnya kan terkait juga dengan amal. Mana ada seseorang tidak beramal masuk surga. Kalau yang demikian itu pemahaman Qadariyah. Kemarinnya ada satu kelompok Qadariyah, mereka memaknai hadis itu berarti bukan karena amal tapi karena rahmat Allah. Berarti tidak usah beramal, tunggu saja rahmat Allah. Mimilikan berarti ke surga teh. Kalau yang mendapat rahmat Allahnya milik, kenapa? Kan Allah tidak memperhatikan amal, karena masuk surga bukan karena amal. Tak Qadariyah mah jadi gitu. Kemudian yang satu lagi yang karena amal itu semata-mata, jadi rahmat Allah tidak ada. Nah itu salahnya ya kalau kelompok kedua. Kamu itu kelompok mana teh? Jabariyahnya. Rahmat Allah tidak ada, tapi semata-mata seperti barter gitu antara amal dan surga. Rahmat Allahnya nggak ada. Terselahnya ini belum selesai, berartinya lebar di hadis itu teh. Karena penjelasannya pasti sulit ya, melihat ada hadis yang seolah-olah gitunya melihat redaksinya ini bertentangan. Terselah itu 21. Berarti masih ini masih adanya untuk masih ada penjelasannya sampai nanti. Yang paling mengerucut gitu adalah penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani berdasarkan ya tadilah dari Al-Qadiyat begini, dari Ibnu Jauzi begini, nanti dikerucutkan gitu oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini yang terakhir yang paling pas gitulahnya dalam ini mengkompromikan antara ayat dan hadis ini.